Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 bab 4 vektor uji kompetensi bab 4 nomor 11 sampai dengan 14 halaman 197. Soal nomor 11, diagonal belah ketupat. Buktikan bahwa diagonal dari sebuah belah ketupat saling tegak lurus. Ya, pertama-tama kita buat dulu belah ketupatnya. Ya, kita misalkan dulu panjang vektor AB itu sama dengan panjang vektor BC sama dengan panjang vektor CD sama dengan panjang vektor DA itu sama dengan S. Ya, ini karena berdasarkan sifat belah ketupat bahwa keempat sisinya itu sama panjang, kita misalkan dengan S. Kemudian vektor AB ya itu sama dengan vektor DC, ya sama-sama arahnya ke atas dan besarnya juga sama, ya. Jadi vektor AB itu sama dengan vektor DC. Nah, kalau vektor DC ini kita balik menjadi CD, arahnya ke bawah, maka kita beri tanda negatif. Ya, jadi di sini kita peroleh vektor AB sama dengan vektor DC sama dengan negatif vektor CD karena arahnya di sini diganti. Yang awalnya DC kita tulis dengan CD, berarti kita beri tanda negatif. Selanjutnya adalah mencari vektor AC. Ya, di sini vektor AC bisa kita peroleh dengan cara penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Ya, jadi vektor AC bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Selanjutnya mencari vektor BD. Vektor BD ini. Itu bisa kita peroleh dengan cara penjumlahan vektor BC ditambah vektor CD. Ya. Berarti mencari vektor BD itu sama dengan vektor BC ditambah vektor CD. Selanjutnya adalah menentukan sudut antara vektor AC dan vektor BD. Untuk mencari sudut ini, untuk membuktikan bahwa tegak lurus, kita bisa menggunakan perkalian dot ya antara kedua vektor ini. Ini hasilnya harus sama dengan 0 perkalian dotnya. Artinya apa? Kalau hasilnya sama dengan 0 berarti cos tetanya itu cos tetanya itu 0 berarti tetanya itu 90 derajat. Berarti ketupatnya tegak lurus kalau 90 derajat. Ya, berarti kita harus membuktikan ini bahwa vektor AC dot vektor BD itu hasilnya di sini sama dengan 0. Di sini vektor AC-nya yang ini, vektor AB ditambah vektor BC ini dikalikan buka kurung vektor BD-nya ini, vektor BC ditambah vektor CD. Kita kalikan vektor AB dikalikan vektor BC, kemudian ditambah vektor AB dikalikan vektor CD, kemudian ditambah vektor BC dikalikan vektor BC, ditambah vektor BC dikalikan vektor CD. Selanjutnya di sini kita lihat ini AB itu sama dengan negatif vektor AB itu sama dengan negatif vektor CD. Berarti AB-nya kita ganti di sini. Vektor AB kita ganti dengan negatif vektor CD. Ini juga AB, vektor AB kita ganti dengan negatif vektor CD. Sehingga di sini bisa kita lihat yang BC saya letakkan di depan, berarti di sini negatif vektor BC dot vektor CD. Nah, di sini juga ada plus vektor BC dot vektor CD. Jadi di sini dikurangi hasilnya 0. Berarti yang tersisa adalah ini, negatif vektor CD dot vektor CD ditambah vektor BC dot vektor BC. Kemudian berdasarkan sifat ini, perkalian dot vektor yang sama itu sama dengan panjang vektornya dikuadratkan. Berarti kalau kita punya vektor U dot vektor U itu sama dengan panjang vektor U kuadrat. Berarti di sini kita lihat ini vektor CD dot vektor CD. Berarti bisa kita tulis sebagai negatifnya, kita tulis dulu
panjang vektor CD kuadrat. Sedangkan di sini vektor BC dot vektor BC. Berarti berdasarkan rumus ini kita akan mendapatkan panjang vektor BC kuadrat. Sehingga di sini negatif. Tadi kita misalkan bahwa panjang vektor CD itu sama dengan S. Berarti kita tulis di sini S kuadrat ditambah, sedangkan panjang vektor BC-nya tadi kita misalkan dengan S juga. Berarti di sini S kuadrat. Negatif S kuadrat ditambah S kuadrat berarti hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh vektor AC dot vektor BD itu sama dengan 0. Ya, diperoleh vektor AC dot vektor BD sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa sudut antara vektor AC dan vektor BD adalah 90 derajat. Karena di sini 0 berarti sudutnya adalah 90 derajat. Dengan demikian vektor AC dan vektor BD saling tegak lurus. Berarti di sini vektor AC, vektor BD di sini sudutnya 90 derajat. Telah terbukti bahwa sudutnya 90 derajat. Artinya kalau 90 derajat berarti saling tegak lurus. Nah, jadi terbukti bahwa diagonal sebuah belah ketupat saling tegak lurus. Selanjutnya soal nomor 12. Tunjukkan bahwa vektor W sama dengan panjang vektor V dot vektor U ditambah panjang vektor U dikalikan vektor V. Membagi sudut di antara vektor U dan vektor V menjadi dua bagian yang sama besar. Diketahui kita punya ini. Vektor W-nya sama dengan panjang vektor V dikalikan vektor U ditambah panjang vektor U dikalikan vektor V. Ya, pertama adalah mencari sudut antara vektor U dan vektor V. Di sini kita punya vektor U dot vektor V itu sama dengan panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos theta. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Pertama-tama ada vektor U dan V. Ya, faktor U dan V itu kita misalkan besar sudut U dan V itu theta. Ya, jadi di sini theta sudutnya. Ya. Nah, kemudian ada vektor W yang di antara vektor U dan vektor V ini, di mana vektor W ini sama dengan panjang vektor V dikalikan vektor U ditambah panjang vektor U dikalikan vektor V. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa vektor W ini membagi U dan V dengan sudut yang sama. Jadi di sini kita harus membuktikan bahwa theta 1 ini sama dengan theta 2. Ya, jadi tujuan kita adalah di sini, karena di sini kita disuruh membuktikan bahwa membagi sudut antara U dan V menjadi dua sudut sama besar. Berarti di sini kita harus membuktikan bahwa theta 1 itu sama dengan theta 2. Selanjutnya adalah mencari sudut antara vektor W dan vektor U. Vektor W dan vektor U. Berarti ini ya, fokus ke sini. Berarti sudutnya adalah theta 1. Berarti vektor W dot vektor U sama dengan panjang vektor W dikalikan panjang vektor U dikalikan cos theta 1. Ini sudutnya. Kita misalkan theta 1. Nah, selanjutnya vektor W tadi kita substitusikan yang ini. Vektor W itu sama dengan buka kurung panjang vektor V dikalikan vektor U ditambah panjang vektor U dikalikan vektor V. Tutup kurung dot vektor U sama dengan panjang vektor W dikalikan panjang vektor U dikalikan cos theta 1. Selanjutnya adalah kita kalikan ini. Kita kalikan U ke panjang vektor V dikalikan vektor U. Berarti hasilnya adalah panjang vektor V dikalikan panjang vektor U dot vektor U. Kemudian begitu juga yang ini kita kalikan dengan U sehingga diperoleh hasil panjang vektor U dikalikan vektor V dot vektor U. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan rumus ini, ya. Di sini
perkalian dot vektor yang sama itu sama dengan panjang vektor tersebut dikuadratkan, ya. Jadi kita punya di sini vektor u dot vektor u itu sama dengan panjang vektor u kuadrat. Berarti di sini kita bisa menuliskan sebagai panjang vektor u kuadrat yang ini, ya. Sedangkan yang vektor v dot vektor u kita ganti dengan ini, ya, kita substitusikan dengan ini. Berarti di sini vektor panjang vektor u dikalikan vektor v dikalikan cos theta yang ini. Selanjutnya di sini panjang vektor v dikalikan panjang vektor u dikalikan cos theta 1. Di sini perkalian kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi pembagian, ya. Selanjutnya adalah di sini kita coret vektor u bagian atas dan bagian bawah kita coret. Vektor u kuadrat kita coret dengan vektor u, berarti yang tersisa vektor u. Sedangkan yang ini vektor u kita coret dengan vektor u, berarti yang tersisa vektor u 1, ya. Berarti di sini yang tersisa panjang vektor v dikalikan panjang vektor u ditambah yang di sini yang tersisa panjang vektor u dikalikan panjang vektor v cos theta. Karena di sini panjang vektor u-nya kita coret satu-satu di sini, ya. Selanjutnya di sini yang panjang vektor u saya letakkan di depan, sehingga di sini kita dapatkan panjang vektor u dikalikan panjang vektor v ditambah panjang vektor u dikalikan panjang vektor v dikalikan cos theta per panjang vektor w sama dengan cos theta 1, kita beri nama persamaan pertama. Selanjutnya adalah mencari sudut antara vektor w dan vektor v. Ini fokus ke sini, berarti sudutnya theta 2. Caranya sama dengan ini, berarti di sini vektor w dot vektor v sama dengan panjang vektor w dikalikan panjang vektor v dikalikan cos theta 2. Ini ya, sudut theta 2-nya. Kemudian yang w kita ganti dengan ini. Berarti kita tuliskan di sini yang w berarti buka kurung panjang vektor v dikalikan vektor u ditambah vektor u dikalikan vektor v tutup kurung dot vektor v. Ya, sekali lagi w-nya kita ganti dari sini yang warna hijau ini. Berarti sama dengan panjang vektor w dikalikan panjang vektor v dikalikan cos theta 2. Selanjutnya kita kalikan perkalian dot ini yang v ke ini. Berarti kita dapatkan panjang vektor v dikalikan vektor u dot vektor v ini. Kemudian kita kalikan dengan yang ini juga. Berarti panjang vektor u dikalikan vektor v dot vektor v. Ya, ini kita kalikan. Selanjutnya adalah vektor u dot vektor v kita ganti dengan yang ini. Ya, yang warna oranye ini. Kita ganti dengan panjang vektor u dikalikan panjang vektor v cos theta. Ya, sedangkan vektor v dot vektor v kita gunakan rumus ini. Berarti nilainya sama dengan panjang vektor v kuadrat. Selanjutnya di sini panjang vektor w dikalikan panjang vektor v dikalikan cos theta 2 ini posisinya perkalian. Kita pindah ruas sehingga perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Nah, di sini kita lihat ada panjang vektor v dan panjang vektor v, yang di bawah juga ada panjang vektor v. Jadi bisa kita coret. Sehingga di sini kita coret, maka yang tersisa di sini panjang vektor u dikalikan panjang vektor v dikalikan cos theta. Begitu juga dengan sebelah sini yang panjang vektor v-nya kita coret. Berarti yang tersisa panjang vektor u dikalikan panjang vektor v. Di sini kan vektor v kuadrat. Kita coret satu dengan yang di bawah, jadi yang tersisa 1. Sini. Sedangkan di bawah yang tersisa adalah yang panjang vektor w. Sama dengan cos theta 2. Selanjutnya
Kita tulis di sini panjang vektor U dikalikan panjang vektor V. Yang ini saya letakkan di depan, ya. Ditambah, sedangkan yang ada cosnya ini saya letakkan di belakang. Panjang vektor U dikalikan panjang vektor V cos theta per panjang vektor W sama dengan cos theta 2. Ini saya tulis sebagai persamaan 2. Ya, ini persamaan pertama, persamaan kedua nanti kita substitusikan. Bisa kita lihat ya di sini UV, kemudian di sini panjang vektor U, panjang vektor V ditambah panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos theta. Ini sama. Per W per panjang vektor W ini sama, ya. Selanjutnya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ini persamaan 2-nya. Ya. Di sini tadi kan kita sudah lihat bahwa ini nilainya sama dengan cos theta 1. Ya, yang ini. Berarti cos theta 1 itu sama dengan cos theta 2. Artinya adalah theta 1 sama dengan theta 2. Jadi di sini sudah terbukti bahwa vektor W itu membagi vektor U dan vektor V sama besar. Kenapa? Karena di sini theta 1-nya sama dengan theta 2. Ya. Diperoleh theta 1 sama dengan theta 2 artinya sudut antara vektor W dan vektor U yaitu theta 1 sama dengan sudut antara vektor W dan vektor V yaitu theta 2. Jadi terbukti bahwa vektor W membagi sudut di antara vektor U dan vektor V menjadi dua bagian yang sama besar. Yang 13. Perhatikan vektor U sama dengan cos alfa, sin alfa, 0 dan vektor V sama dengan cos beta, sin beta, 0 dengan alfa itu lebih besar daripada beta. Tentukan hasil kali titik kedua vektor tersebut untuk menunjukkan identitas trigonometri cos buka kurung alfa min beta tutup kurung sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Yang pertama kita tulis dulu. Di sini kita punya vektor U, ya. Di sini kita lihat dulu bahwa alfa itu lebih besar daripada beta. Berarti di sini vektor U-nya alfanya lebih besar daripada sudut alfanya lebih besar daripada sudut beta. Berarti ini posisi vektor U-nya, ya, dengan sudut alfa terhadap sumbu X. Kemudian di sini vektor V-nya dengan sudut membentuk sudut beta. Berarti sudut antara U dan V itu adalah sudut alfa dikurangi sudut beta. Nah, sekali lagi ini alfanya untuk sudut U dan beta di sini untuk sudut V. Berarti sudut antara U dan V itu adalah sudut alfa dikurangi sudut beta. Selanjutnya adalah vektor U. Vektor U itu adalah cos alfa, sin alfa, 0. Nah, di sini ada di 3 dimensi ya. Berarti ini X, sumbu Y, sumbu Z. Karena di sini sumbu Z-nya 0, berarti tidak akan berpengaruh. Ya, berarti kalau kita ambil cuma koordinat X dan Y, sumbu X dan sumbu Y, maka hasilnya akan sama. Karena di sini sumbu Z-nya nilainya 0. Berarti persamaan 3 dimensi ini, ya, vektor 3 dimensi ini bisa kita rubah menjadi vektor 2 dimensi. Ya, jadi bisa kita tulis vektor U-nya sama dengan cos alfa, sin alfa, ya. Jadi di sini nilainya sama karena nilai Z-nya di sini 0, berarti tidak akan berpengaruh jika kita ubah ke bentuk 2 dimensi. Begitu juga dengan V. Vektor V-nya itu sama dengan cos beta sin beta, 0. Nah, di sini Z-nya, sumbu Z-nya itu 0. Berarti bisa kita ubah ke dalam 2 dimensi, yaitu X dan Y. Ya, berarti vektor V-nya itu sama dengan cos beta, sin beta. Selanjutnya adalah perkalian dot antara vektor U dan vektor V. Vektor U dan vektor V itu sama dengan panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos sudut antara U dan V itu adalah alfa min beta. Ya.
Selanjutnya panjang vektor U di sini berarti akar dari yang U ya, berarti cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Kemudian yang panjang vektor V ini berarti akar dari cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta. Ya, selanjutnya cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa ini berdasarkan identitas trigonometri nilainya sama dengan 1. Begitu juga dengan ini, cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta itu nilainya berdasarkan identitas trigonometri nilainya adalah 1. Sehingga kita dapatkan akar 1, 1, akar 1, 1. Berarti kita dapatkan vektor U dot vektor V sama dengan cos buka kurung alfa min beta tutup kurung. Kita jadikan persamaan pertama. Selanjutnya adalah kita cari perkalian dotnya. Vektor U dot vektor V itu sama dengan cos alfa dikalikan cos beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Ya, ini kita jadikan persamaan 2. Selanjutnya adalah substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 2 ini ya, vektor U dot vektor V sama dengan cos alfa kalikan cos beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Kemudian yang U dot V ini bisa kita ganti dengan ini. Ya, persamaan 1 yaitu cos alfa min beta. Nah, jadi terbukti bahwa di sini cos buka kurung alfa min beta itu sama dengan cos alfa dikalikan cos beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Jadi terbukti bahwa ini. Selanjutnya adalah soal nomor 14. Diberikan jajar genjang ABCD. Misalkan P adalah titik tengah dari AB dan Q adalah titik potong dari AC dan DP. Buktikan bahwa AQ itu sama dengan sepertiga AC. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, ada jajar genjang ABCD. P adalah titik tengah AB. Ini. P adalah titik tengah AB. Sedangkan Q adalah titik potong dari AC. Ini AC. Dengan DP. Ya, berarti ini Q. Nah, buktikan bahwa AQ di sini itu sama dengan sepertiga dari AC. Dari sini. Ya. Nah, di sini untuk mempermudah perhitungan atau pembuktian, di sini saya bentuk jajar genjangnya, saya beri tanda panah. Ya, arah vektornya sudah saya tentukan. Ya, jadi di sini kita punya vektor AB. Ya, di mana vektor AB itu sama dengan vektor DC. Kita misalkan dengan vektor U sama dengan vektor U. Ya, berarti vektor AB itu sama dengan vektor DC. Itu kita misalkan sama dengan vektor U atau sebagai vektor U. Selanjutnya vektor BC itu sama dengan vektor AD, kita misalkan dengan vektor V atau sama dengan vektor V. Selanjutnya vektor AP ini kan titik P titik tengah, berarti vektor AP itu sama dengan setengah vektor AB. Itu sama dengan setengah vektor AB tadi kan dimisalkan U, vektor U, berarti sama dengan setengah vektor U. Selanjutnya adalah mencari vektor PD. PD ini. Vektor PD bisa kita peroleh dengan cara penjumlahan vektor PA ditambah vektor AD. Ya, untuk mencari vektor PD, ingat arahnya ke atas, PD, berarti vektor PA ditambah vektor AD. Ya. Nah, kemudian selanjutnya vektor PA ini kita ubah menjadi vektor AP, arahnya kita ubah, berarti kita beri tanda negatif. Ya, berarti dari PA kita ubah menjadi AP, kita beri tanda negatif di sini. Selanjutnya adalah AP di sini itu nilainya sama dengan setengah
vektor U. Berarti di sini min setengah AP berarti sama dengan min setengah vektor U. Ditambah AD. AD itu tadi ini sama dengan vektor V. Berarti ditambah vektor V. Jadi kita punya vektor PD itu sama dengan min setengah vektor U ditambah vektor V. Selanjutnya adalah mencari vektor PQ. Nah, mencari vektor PQ ini bisa kita tulis sebagai vektor PQ sama dengan X dikalikan vektor PD, di mana X itu adalah elemen bilangan real. Artinya PQ ini berapanya PD. Ya, vektor PQ ini sama dengan berapanya vektor PD. Ya. Apa mungkin sepertiga, apa mungkin seperempat. Jadi kita misalkan di sini dengan X. Ya. Nah, di sini PD-nya tadi PD itu nilainya sama dengan min setengah vektor U ditambah vektor V. Jadi kita ganti di sini. Ya, PD-nya dengan yang ini. Kemudian kita kalikan X-nya ke dalam sehingga di sini kita peroleh min setengah X vektor U ditambah X vektor V. Ya, X-nya dikalikan dengan U dikalikan ke V juga. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya adalah mencari vektor AC. Ini. Vektor AC itu bisa kita peroleh dengan cara penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Ya, vektor AC bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC. Ya, vektor AB sendiri tadi di sini kita misalkan sebagai vektor U. Jadi kita ganti dengan U, sedangkan vektor BC kita tadi misalkan dengan vektor V. Jadi di sini kita peroleh vektor AC itu sama dengan vektor U ditambah vektor V. Selanjutnya adalah mencari vektor AK. Ini AK. Ya. Vektor AK itu bisa kita tulis sebagai vektor AK sama dengan Y dikalikan vektor AC. Di mana Y ini elemen bilangan real. Artinya vektor AK ini berapanya vektor AC. Misalkan bisa sepertiga, bisa seperempat, bisa sepersepuluh. Jadi seperti itu. Karena berapanya belum diketahui, jadi kita misalkan dengan variabel di sini, di mana Y ini adalah elemen bilangan real. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan AC sendiri ini sama dengan vektor U ditambah vektor V. Jadi kita ganti. Kemudian kita kalikan Y dengan U berarti menjadi Y vektor U. Kemudian Y kita kalikan dengan vektor V berarti ditambah Y vektor V. Jadi kita peroleh vektor AK itu sama dengan Y vektor U ditambah Y dikalikan vektor V. Nah, selanjutnya AP, kita cari vektor AP. Ya, vektor AP ini bisa kita peroleh dari penjumlahan vektor AK ditambah vektor QP. Ya, sekali lagi, vektor AP ini bisa diperoleh dari penjumlahan vektor AK ditambah vektor QP. Ini. Ya. Nah, selanjutnya yang QP ini kita ubah menjadi PQ. Karena arahnya dirubah, maka kita beri tanda negatif. Yang awalnya QP kita ubah menjadi PQ, berarti harus diberi tanda negatif. Ya. Sehingga di sini vektor AP sama dengan vektor AK dikurangi vektor PQ. Vektor AP sendiri tadi itu nilainya sama dengan setengah U. Ya. Setengah vektor U. Sedangkan vektor AK tadi ini nilainya sama dengan yang ungu ini, kita ganti dengan Y dikalikan vektor U ditambah Y dikalikan vektor V dikurangi vektor PQ. Sedangkan vektor PQ kita ganti dengan yang ini, yang oranye ini. Kita ganti dengan buka kurung min setengah X vektor U ditambah X dikalikan vektor V tutup kurung. Selanjutnya kita sederhanakan.
Di sini kita hitung tadi sehingga menjadi setengah vektor U sama dengan Y dikalikan vektor U ditambah Y dikalikan vektor V ditambah setengah X vektor U dikurangi X vektor V. Selanjutnya di sini kita kelompokkan yang vektor U dengan vektor U. Berarti di sini Y dikalikan vektor U ditambah di sini setengah X dikalikan vektor U. Kemudian kita kelompokkan yang vektor V. Berarti plus Y dikalikan vektor V dikurangi X dikalikan vektor V. Selanjutnya di sini vektor U-nya kita faktorkan. Berarti di sini buka kurung Y ditambah setengah X vektor U ditambah yang di sini yang V-nya kita faktorkan. Berarti buka kurung Y dikurangi X vektor V. Selanjutnya di sini berdasarkan persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Di sini di ruas kiri cuma ada vektor U. Sedangkan di ruas kanan di sini ada vektor U dan vektor V. Ya, berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai kita tambahkan dengan vektor V, yaitu dengan nilai karena di sini kosong, berarti kita kalikan dengan 0. Berarti di sini kita dapatkan setengah vektor U ditambah 0 dikalikan vektor V. Kenapa dikalikan 0? Biar nilainya sama dengan yang di atas. Karena 0 dikalikan vektor V nilainya 0. Berarti akan hasilnya sama dengan setengah vektor U. Ya. Jadi di sini kita tuliskan setengah vektor U itu nilainya sama dengan setengah vektor U ditambah 0 dikalikan vektor V. Sedangkan di ruas di ruas kanan itu sama seperti di atas. Kemudian di sini bisa kita lihat, kita fokus ke koefisiennya. Koefisien U di sebelah kiri itu adalah setengah. Sedangkan koefisien U di sebelah kanan itu adalah Y plus setengah X. Artinya di sini bisa kita tuliskan Y plus setengah X itu sama dengan setengah. Sama nilainya kan di sini sama dengan, berarti nilai koefisien U ruas kiri sama dengan nilai koefisien U ruas kanan. Begitu juga dengan yang koefisien yang V. Koefisien V ruas kiri akan sama dengan koefisien V ruas kanan karena di sini tandanya sama dengan. Sehingga di sini Y min X sama dengan 0. Ya, selanjutnya uraikan persamaan 2 yang ini. Y min X sama dengan 0. Di sini min X kita pindah ke ruas kanan jadi plus. Berarti di sini kita peroleh Y sama dengan X. Atau kalau kita tuliskan ke dalam X yang ditulis terlebih dahulu, berarti X sama dengan Y. Setelah ini kita substitusikan ke persamaan 1. Yang ini Y plus setengah X sama dengan setengah. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan Y. Ya, berarti di sini setengah X kita ganti X-nya dengan Y, berarti menjadi setengah Y. Kita hitung Y plus setengah Y berarti 3/2Y sama dengan setengah. Kemudian 2 pindah ruas, pembagian pindah ruas jadi perkalian, 3 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti Y sama dengan setengah dikalikan 2/3. Ya, ini dibalik ya. Sehingga hasilnya Y-nya sama dengan 1/3. Ya. Sehingga tadi kan kita misalkan bahwa AQ itu sama dengan Y dikalikan vektor AQ itu sama dengan Y dikalikan vektor AC. Tadi kita akan misalkan seperti itu. Y-nya ini kita ganti menjadi 1/3. Jadi vektor AQ sama dengan 1/3 vektor AC. Jadi di sini terbukti. Tadi kan kita disuruh buktikan bahwa vektor AQ itu sama dengan 1/3 vektor AC. Di sini telah kita buktikan pernyataan tersebut adalah benar. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 4 nomor 11 sampai dengan 14 halaman 197. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.